Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rin Aulandari, BP 1901072016, mahasiswi Politeknik Negeri Padang, jurusan Akuntansi, Prodi D3. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal rancangan tugas akhir saya tentang penyusunan laporan keuangan pada Lipskafi berdasarkan SAEMKM. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil satu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan laporan keuangan menurut Munawir adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sedangkan laporan keuangan menurut Amir Hasan dan Kusnardi, ia menyempurnakan pengertian laporan keuangan berdasarkan beberapa ahli menjadi suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliput aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan terhadap arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Lipskafi merupakan usaha yang didirikan pada tahun 2019 yang bergerak di bidang pengolahan biji kopi. Usaha ini didirikan oleh saudara Zamzami. Pencatatan keuangan pada usaha Lipskafi ini dicatat secara sederhana dan tidak memiliki aturan selama 2 tahun berjalan. Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian dalam tugas akhir dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAEMKM pada Lipskafi. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana implementasi penyusunan laporan keuangan pada Lipskafi berdasarkan SAEMKM? 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah mengetahui cara penyusunan laporan keuangan pada usaha Lipskafi. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah, melalui penelitian ini, penulis berharap mampu memperdalam ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis dalam mengaplikasikan pembelajaran di kampus. Bagi Lipskafi, penelitian ini diharapkan bisa membantu Lipskafi dalam melihat struktur keuangan dan pencatatan keuangan dari usaha tersebut. 1.5 Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah A. Metode pengumpulan data. 1. Wawancara. Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode wawancara secara langsung. B. Metode analisis data. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan metode analisis kualitatif mengenai transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada standar akuntansi keuangan dengan proses analisis data sebagai berikut. 1. Mengelompokkan data yang diperoleh dari perusahaan. 2. Melakukan pemilahan transaksi pada periode tertentu. 3. Menyusun laporan keuangan. 1.6 Sistematika penulisan. Sistematika dari penulisan rancangan tugas akhir ini adalah bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini penulis menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pada bab 2 landasan teori.
Pada bab 2, penulis menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan rumusan masalah. Bab 3, gambaran umum perusahaan. Pada bab 3, penulis menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan berdasarkan sejarah, struktur, dan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini. Bab 4, pembahasan. Pada bab 4, penulis menjelaskan tentang uraian tahapan penyelesaian berdasarkan landasan teori yang terkait mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan. Bab 5, penutup. Pada bab 5, penulis menjelaskan tentang kesimpulan perusahaan yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan ke depannya. Bab 2, tinjauan pustaka. 2.1, pengertian akuntansi. Definisi akuntansi menurut Paul Grady yakni sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mencatat, mengklasifikasikan, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai penanggung-jawaban atas kinerjanya. Sedangkan menurut Dwi Martani, akuntansi merupakan sebuah bahasa bisnis atau business language. Akuntansi dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk menjelaskan kinerja dan kondisi keuangan pada suatu periode atau tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut nantinya akan digunakan oleh para pemilik kepentingan sehingga diharapkan dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa depan. Persamaan dasar akuntansi merupakan suatu persamaan yang menunjukkan posisi seimbang antara sisi kiri yang menunjukkan jumlah aset dengan sisi kanan yang menunjukkan jumlah liabilitas dan ekuitas. Secara sistematis, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Sedangkan menurut IAI, dalam SAEMKM 2018, unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut. A. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. B. Liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat. C. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. 2.2 Siklus akuntansi. Di bawah ini proses pembuatan laporan akuntansi digambarkan sebagai berikut. Siklus pencatatan akuntansi sampai penyusunan laporan keuangan terdiri atas 1. Tahap pencatatan bukti transaksi, 2. Tahap penggolongan, dan 3. Tahap pengikhtisaran, lalu tahap pelaporan. 2.3 Laporan keuangan. 23.1 Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan di mana biasanya sering dilakukan oleh audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan atau investasi. 23.2 Tujuan laporan keuangan. Investor dan analisis keuangan mengandalkan data keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan membuat prediksi tentang arah masa depan harga saham perusahaan. Salah satu sumber terpenting dari data keuangan yang andal dan diaudit adalah laporan tahunan yang berisi laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh investor, analis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. 3 laporan keuangan utama adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. 2.3 Komponen laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 23.4 Isi laporan keuangan. Isi laporan neraca terdiri atas rekening aktiva, utang, dan modal. Adapun isi laporan laba rugi terdiri atas rekening pendapatan dan biaya.
Menurut SAEMKM Bab 2 Paragraf 1, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 2.4 SAEMKM 24.1 Pengertian SAEMKM. Menurut IAI, dalam SAEMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Cara penyajian laporan keuangan MKM telah disusun secara rinci pada SAEMKM yang penyajiannya harus konsisten dan lengkap. Bab 3 Gambaran perusahaan. 3.1 Sejarah Lips Coffee. Lips Coffee berdiri pada tahun 2019 yang beralamat di Jalan Limau Manis. Usaha ini didirikan oleh seorang pemilik bernama Saudara Santami, dan sekarang Lips Coffee memiliki 4 orang karyawan, 2 karyawan di bidang mengolah biji kopi dan 2 karyawan lainnya di bidang pengemasan. Pada awalnya, Lips Coffee ini hanya menjual biji kopi yang sudah di roasting. Namun kemudian usaha ini berkembang dan mengeluarkan berbagai macam produk seperti bubuk kopi, teh kawah celup, dan teh kawah bubuk. Bubuk kopi yang telah dikemas akan dipasarkan di Coffee yang sebelumnya sudah melakukan pemesanan. Sedangkan teh kawah celup dan teh kawah bubuk akan dipasarkan di minimarket dan supermarket. Lips Coffee ini memiliki omset kurang lebih dari 400.000 per hari. Penerimaan kas berasal dari penjualan produksi biji kopi dan produk lainnya, sedangkan pengeluaran berasal dari penggajian karyawan dan biaya operasional lainnya. 3.2 Struktur organisasi Lips Coffee. Struktur ini terdiri dari pemilik, karyawan, dan karyawan. 3.3 Fungsi struktur organisasi Lips Coffee. Fungsi pemilik. Seorang pemilik perusahaan tentu memiliki beberapa fungsi utama dalam menjalankan bisnisnya. Intinya adalah memastikan penjualan semakin meningkat dan mengelola karyawan atau bawahannya. Sedangkan fungsi karyawan adalah karyawan perusahaan bertanggung jawab dalam menjelaskan tindakan perusahaan kepada khalayak yang memiliki kepentingan dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Karyawan yang memiliki tugas berkaitan dengan publiknya harus memberikan perhatian serta menjadi saluran arus bolak-balik antara organisasi dan khalayak. Karena khalayak yang berkepentingan akan selalu tertarik dengan apa saja yang dilakukan perusahaan. Sekian proposal rancangan tugas akhir saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.